Makna dari minggu-minggu kesengsaraan. Hari ini kita masuk pada minggu kesengsaraan yang ke-6. Masih ada lagi satu minggu. Setelah itu kita masuk pada perayaan Jumat Agung, kemudian kita ada dalam perayaan Paskah. Perlukah, pentingkah minggu-minggu kesengsaraan itu? Jawabnya adalah iya. Kita menjalani minggu-minggu kesengsaraan, maka yang penting dari itu adalah penghayatan kita yang sungguh terhadap karya penyelamatan Allah. Jadi bukan sekedar kita menjalani minggu-minggu kesengsaraan, bukan. Karena yang diperlukan dari kita adalah bagaimana kita memaknai karya besar yang dilakukan oleh Yesus melalui jalan salib. Kalau kita baca bagian terakhir dari bagian ini menceritakan bahwa mereka dicerai-beraikan, bahkan para murid meninggalkan dia, untung masih ada bapaknya. Dia bersandar kepada bapaknya karena dia diutus oleh bapaknya dalam rangka penyelamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, duka cita mendahului kemenangan. Ternyata karya Yesus benar, amat benar. Sebab pada akhirnya dia sendiri yang mengalami. Padahal Tuhan Yesus tidak mau. Tapi dia pakai bahasa yang santun. Dia bilang begini, Bapak, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Sebenarnya kalau Yesus mau jujur, dia bilang begini, suruh yang lain saja, jangan saya. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Kenapa tidak orang lain yang kau pakai? Tapi etika dalam menyampaikan, Yesus juga pilih kata-kata yang pas. Dan dia bilang, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dia mau tolak. Kenapa? Berat. Salib itu berat. Sudah disiksa, dihina, diludahi lagi. Bayangkan, kita di sini kalau ada orang yang ludah orang lain, itu harga diri. Dan sebenarnya Yesus kehilangan harga diri. Dan sejarah mencatat bahwa orang-orang yang beragama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman menyeret Yesus untuk disalibkan. Bukan sembarang orang. Tua-tua agama, ada Farisi, orang-orang yang paham, mengerti tentang agama, orang-orang yang beriman. Tetapi menyeret Yesus. Seorang diri yang menghadapi berbagai masalah. Tetapi Yesus tidak bisa menghindar, karena itu jalan hidup yang harus ditempuh dalam rangka penyelamatan menyeluruh, bukan kelompok, golongan, tidak menyeluruh. Sebenarnya Yesus sakit hati, tapi dia tahan. Sudah di kayu salib, orang masih menghina lagi. Kalau Tuhan akan coba buktikan dirimu, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Yang satu bilang ini, yang bicara begitu, dia itu tidak berbuat dosa sama seperti kita berdua, tetapi dihukum juga. Terus dia bilang begini, Yesus, ya ingat apa? Nanti kalau kau datang, Yesus tidak bilang,
tunggu ya kalau saya bangkit. Yesus tidak bilang sabar dulu. Yesus tidak bilang minggu depan, tahun depan, tidak. Yesus bilang hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Artinya Yesus tidak pernah menunda karya penyelamatan. Ketika dengan kesembuhan kita bermohon, Dia menyatakan segala kemuliaannya karena pengasihannya. Kalau karya besar ini sudah dinyatakan, respon kita apa? Respon kita adalah berbalik kembali kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Itu respon kita. Berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita datang karena itu. Hendak berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ada bapak satu, kalau bicara soal iman, dia orang hebat, punya iman yang kuat. Satu kali dia berpikir begini, saya ingin tahu tentang kehadiran Tuhan dalam hidup saya ketika sekian lama saya menikmati hidup ini. Bapak ini dia sudah tua dan dia ingin membuktikan kuasa Tuhan. Apakah benar-benar Tuhan itu ada atau hanya sekedar dia meyakini tanpa ada sesuatu yang membuat dia semakin percaya. Dan dia bilang begini, Tuhan, kalau benar-benar kau ada, buktikanlah dirimu. Luar biasa. Bapak ini mau menguji akan kehadiran Tuhan. Tuhan bilang untuk dia, sudah nanti besok pagi kedua jalan-jalan pasir putih. Pagi-pagi Bapak ini pergi, kemudian mereka berjalan. Tampak di atas pasir itu ada 4 telapak kaki. Ketika mereka berjalan sambil bercerita, dia merasa kagum bahwa benar-benar Tuhan ada. Berjalan bersamanya, bercerita bersama tentang perjalanan hidup. Tiba-tiba dia melihat hanya 2 telapak kaki dan dia bertanya, Tuhan, katanya engkau bersamaku. Ketika awal ada 4 telapak kaki, mengapa sekarang hanya tinggal 2 telapak kaki? Kemudian dia bilang buat Bapak itu, di saat aku berjalan bersamamu, maka ada bekas 4 telapak kaki. Tetapi ketika engkau melihat bahwa hanya 2 telapak kaki, itu bertanda bahwa aku sedang menggendongmu karena aku mengasihi. Kemudian dia berbisik untuk Tuhan, Tuhan terima kasih. Karena kendati pun usiaku semakin senja, tapi aku ada dalam pangkuan dan genggaman. Aku tidak ragu lagi, karena aku meyakini Engkaulah Tuhan, penolong dan penyelamat. Amin.